Shalom. Puji Tuhan, sekali lagi kita bertemu dalam ibadah keluarga Mesbah Doa Keluarga pada minggu ini. Tema firman Tuhan yang saya sampaikan adalah mengubah cara pandang Anda. Cara pandang adalah perspektif Anda. Kita akan membaca firman Tuhan dalam Injil Matius 6 ayat 26. Kita membuka Alkitab masing-masing. Saya akan menanti Anda menemukan ayat Injil Matius 6 ayat 26. Baiklah, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, cara pandang Anda menentukan sikap dan respon Anda. Cara pandang mempengaruhi penilaian. Jika cara pandang atau perspektif Anda benar atau betul, maka penilaian Anda juga akan betul. Atau apa yang Anda percayai akan menjadi benar. Kita kembali kepada ajaran Yesus dalam Injil Matius pasal 6 ayat 26 ini. Dalam ayat ini, Tuhan Yesus mengajar tentang pentingnya cara pandang seseorang. Dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan pandanglah. Yesus berkata pandanglah burung-burung di langit. Ia tidak menabur, ia tidak menuai, ia tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberikan makan oleh Bapakmu di sorga. Bukankah kamu jauh berharga, jauh bernilai dari burung-burung itu? Dalam ajaran Tuhan Yesus ini, ya, dalam teksnya, jika kita membaca konteksnya ayat ini, manusia di dunia ini penuh kekhawatiran. Manusia di dunia ini hidup tanpa ketenangan. Manusia di dunia ini hidup tanpa iman. Sebab mereka mempunyai cara pandang yang salah. Karena cara pandang mereka yang salah dan keliru. Setelah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka penting bagi kita memiliki cara pandang yang benar. Dan jika kita hidup dalam kekhawatiran selama ini, jika kita tidak mengalami ketenangan menghadapi waktu-waktu yang sukar dalam hidup kita atau dalam musim krisis hari ini, kita perlu mengubah cara pandang kita. Mengapa mengubah cara pandang ini penting? Mengapa penting Yesus mengingatkan ini dalam ajarannya, mengubah cara pandang, memiliki cara pandang perspektif yang benar. Saya akan menyampaikan 6 alasan mengapa mengubah cara pandang itu penting. Yang pertama, cara pandang Anda menentukan keberhasilan Anda. Ramai orang gagal dalam hidupnya
gagal menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidupnya karena cara pandang yang salah. Maka untuk berhasil dalam hidup, miliki cara pandang yang benar. Yang kedua, mengubah cara pandang itu adalah mengubah paradigma. Karena perubahan apapun harus bermula dengan perubahan paradigma. Cara pandang yang berubah akan mengubah paradigma kita. Yang ketiga, cara pandang yang berubah akan mengubah sikap dan respon. Ada banyak hal atau siapa diri kita atau bagaimana kita berhadapan dengan situasi apapun itu ditentukan oleh sikap dan respon. Respon atau sikap yang benar itu ditentukan oleh cara pandang yang benar. Yang keempat, cara pandang yang diubah atau cara pandang yang benar akan memampukan kita menghadapi situasi yang sukar atau berhadapan dengan krisis dalam hidup. Yang kelima, cara pandang yang benar akan membantu kita, menolong kita untuk tidak diintimidasikan oleh keadaan. Yang keenam, mengubah cara pandang akan membantu meningkatkan semangat juang kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam kesempatan yang singkat atau renungan firman Tuhan yang singkat hari ini, marilah kita lanjutkan bagaimana mengubah cara pandang yang benar. Kita sudah mengerti apa yang Yesus sedang sampaikan dalam Injil Matius 6 ayat 26 ini tentang pentingnya cara pandang seseorang. Kita belajar tentang 6, kita mengerti tentang 6 alasan mengapa mengubah paradigma itu penting. Lalu kita lanjutkan bagaimana mengubah cara pandang yang benar seperti apa yang Alkitab maksudkan. Yang pertama, Anda harus tahu tentang hukum dan prinsip. Apa itu nilai kehidupan dan bagaimana nilai kehidupan, hukum nilai kehidupan bekerja. Yang kedua, Anda harus tahu, yakin dan percaya bahwa betapa bernilainya kehidupan Anda. Kalau kita kembali kepada ajaran Yesus dari Injil Matius 6 ayat 26 ini, di bagian akhir, inti yang ingin dia sampaikan adalah, bukankah kamu jauh berharga, bernilai dari burung-burung itu? Jadi cara pandang yang benar adalah miliki dan tahu tentang nilai, betapa bernilainya hidup kita. Maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semakin kita mengenal pencipta, sang pencipta kita, maka ini akan membantu kita untuk lebih mengetahui latar belakang penciptaan kita sebagai manusia. Dan membuat kita sadar betapa kita ini
berharga, penciptaan kita ini sangat berharga. Mazmur 139 ayat 13 dan 14 saya akan membaca. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Mazmur 139. Baik, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Semakin Anda mengenal Sang Pencipta, semakin Anda mengetahui latar belakang penciptaan Anda, dan Anda tahu betapa bernilainya, berharganya, istimewanya penciptaan Anda. Dan ini akan mengubah cara pandang Anda. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selain kita mengetahui tentang betapa bernilainya hidup kita, yang berikutnya, jika kita mengenal status kita sebagai anak-anak Allah, seperti yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Hal berikutnya, bagaimana kita mengubah cara pandang, yaitu jika kita tahu bahwa status kita sebagai anak-anak Allah, kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diberi hidup yang baru, diberi status yang baru. Kematian Yesus di kayu salib, darah Yesus yang tercurah di kayu salib, menghapuskan dosa kita, memberi kehidupan yang baru bagi kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kematian Yesus di kayu salib itu telah menambah nilai dalam kehidupan kita sebagai manusia atau orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini akan mengubah cara pandang kita. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara mengubah cara pandang? Tahu tentang hukum nilai kehidupan. Bahwa hidup kita jauh berharga, jauh bernilai dari makhluk ciptaan yang ada, yang lain di bumi ini. Dan Tuhan memelihara semua makhluk ciptaannya. Maka kita yang jauh berharga dari ciptaan Tuhan, yang makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini, pasti dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Dan cara pandang kita berubah karena kita tahu betapa bernilainya hidup kita. Cara pandang kita berubah karena kita mendapat status yang baru, anak-anak Allah. Kematian Yesus di kayu salib telah menambah nilai kita berharga, kita ditebus dengan darah Yesus. Dan ini mengubah cara pandang kita. Itu sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan mengejar kesuksesan, kesuksesan dalam hidup. Tapi kejarlah
hidup yang bernilai. Bagaimana selama kita hidup di dunia ini, selama pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidup kita, kita menambah nilai dalam hidup kita. Maka di akhir daripada renungan firman Tuhan hari ini, saya akan mengajak saudara membuka Injil kitab Ibrani. Kita membuka kitab Ibrani 12 ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian, kitab Ibrani 12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Selain dikasih oleh Tuhan, nilai diri Anda akan mempengaruhi cara pandang Anda. Inilah kesimpulan penting yang kita harus ketahui dari firman Tuhan. Apa yang perlu Anda lakukan adalah menambah nilai pada diri Anda. Meningkatkan aspek atau faktor yang bernilai pada diri kita. Ibrani 12 ayat 1 dan 12 ayat 1 tadi berkata bahwa pandanglah, ya, cara pandang itu mempengaruhi semangat juang kita. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi, cara pandang. Ada dua nasihat di bahagian ayat ini. Yang pertama, buang atau singkir hal-hal yang tidak bernilai. Buang atau singkir hal-hal yang mengurangkan nilai pada diri kita. Itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan buanglah segala beban atau dosa yang merintangi. Hal yang kedua yaitu meningkatkan aspek yang bernilai dalam diri kita. Menambah nilai pada kebermaknaan dalam hidup ini. Yaitu di dalam bagian kedua dari ayat 1 ini, supaya kita berlomba dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Maka dalam hidup kita ini kita menambah ketekunan, menambah kesungguhan, komitmen, menambah nilai-nilai yang baik dalam kehidupan kita. Ini akan membantu kita untuk bertahan, untuk maju, untuk berhasil, untuk menang dalam lombaan, dalam larian yang diwajibkan kepada kita. Saya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada contoh-contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Seperti Musa, dia berani menghadapi Firaun setelah cara pandangnya berubah. Dia mendapat firman Tuhan, dia mendapat visi daripada Tuhan, dia mendapat panggilan dari Tuhan. Dia berani menghadapi Firaun. Dia dapat dan mampu memimpin umat Israel keluar dari penghambaan di Mesir. Dalam kisah dalam Alkitab dikatakan Musa mengutus 12 pengintip, 12 pengintai untuk masuk ke Kanaan. Lalu dari kisah 12 pengintai ini, kelompok yang pertama 10 orang, dan kelompok yang kedua 2 orang yaitu Kaleb dan Joshua.
cara pandang tidak sama. Cara pandang Kaleb dan Yosua sesuai dengan apa iman mereka, sesuai dengan apa yang mereka lihat dari cara pandang Tuhan, melihat Kanaan, mereka lah yang berhasil memasuki Kanaan. Daud, seorang yang masih muda, namun dia dapat mengalahkan Goliat, musuh Palestina yang gagah perkasa, karena Daud memiliki cara pandang yang benar. Karena apa? Karena dia tahu nilai dirinya. Pengalamannya setiap hari menggembalakan kawanan domba bapaknya. Pengalamannya berhadapan dengan musuh, berhadapan dengan binatang-binatang buas yang menyerang ternakan dari bapaknya ini yang dijaga olehnya. Dia dapat menghadapinya dengan iman, dengan penyertaan Tuhan. Dan inilah yang menambah nilai dalam diri Daud. Dan kemudian dia mampu menghadapi Goliat dan berhasil dalam hidupnya. Daniel dan rekan-rekannya, mereka dibawa sebagai orang buangan, tawanan, dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel. Saudara dikasih oleh Tuhan, Daniel dapat menghadapi tantangan atau segala cobaan berat yang dihadapi. Dia mampu mempertahankan imannya. Karena cara pandangnya, dia mengenal Tuhannya. Dia memiliki iman, dia berpegang teguh pada firman Tuhan. Dan dia mampu untuk bertahan dan tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan di istana Nebukadnezar. Dia tidak tunduk untuk menyembah patung sembahan Nebukadnezar. Karena cara pandangnya diubah. Hasil daripada Daniel dan teman-temannya mengenal Tuhan, beriman kepada firman Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, semoga renungan firman Tuhan pagi ini memberi kesedaran kepada kita harus memiliki cara pandang yang benar. Kita harus berani mengubah cara pandang kita. Karena kita berharga di mata Tuhan. Karena darah Yesus, kematian Yesus di kayu salib telah menambah nilai dalam hidup kita. Dan selama kesempatan yang ada, selama kita berjuang dalam kehidupan, dalam pelayanan pekerjaan dan keluarga, kita harus menambah nilai pada hidup kita. Dan inilah kunci untuk berhasil dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Saya pimpin kita berdoa. Bapa di sorga, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman. Teguhkan iman kami. Ubah cara pandang kami. Buat kami melihat dengan iman kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur karena kematian Yesus di kayu salib mengubah hidup kami. Kami bersyukur karena Roh Kudus yang Tuhan meteraikan dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan menguatkan. Tuhan memimpin kehidupan setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat, semangat, semangat. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati.